Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu Guru hebat selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Baiklah Bapak Ibu Guru, pada kesempatan ini saya akan menginformasikan mengenai jurnal refleksi 2 mingguan modul 2.3 coaching untuk supervisi pendidikan. Masih bersama saya, Sutini, calon guru penggerak angkatan 5 dari SMK Negeri 3 Cimahi, dan fasilitator Ibu Nuril Fitri, serta pengajar praktek Ibu Sri Lisna Nur. Pada kegiatan di modul ini, calon guru penggerak tetap mengikuti alur merdeka. Periode kegiatannya yaitu tanggal 23 September sampai dengan 7 Oktober. Alur merdeka meliputi mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Kegiatan pendidikan calon guru penggerak modul 2.2 telah selesai pada akhir periode ini. Kegiatan dilanjutkan dengan mempelajari modul 2.3 coaching untuk supervisi pendidikan. Sistem pembelajarannya masih sama menggunakan Learning Management System dengan alur belajar merdeka. Jurnal refleksi saya kali ini menggunakan model refleksi 5R menurut Ben dan kawan-kawan tahun 2002 dalam Ryan and Ryan 2013. Langkah-langkah 5R meliputi reporting, yaitu menceritakan ulang peristiwa yang terjadi, responding, menjabarkan tanggapan yang diberikan dalam menghadapi peristiwa yang diceritakan, kemudian relating, menghubungkan kaitan antara peristiwa dengan pengetahuan, keterampilan, keyakinan atau informasi lain yang dimiliki, reasoning, yaitu menganalisis dengan detail mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi, dan reconstructing, menuliskan rencana alternatif jika menghadapi kejadian serupa di masa mendatang. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, mari kita menginjak pada reporting, yaitu menceritakan ulang peristiwa yang terjadi. Pada aktivitas minggu ini tetap pada alur merdeka belajar yang ada di Learning Management System atau LMS, yaitu dimulai dengan alur mulai dari diri. Pada kegiatan ini, calon guru penggerak ditugaskan untuk membuat blog di LMS dengan menuliskan refleksi diri mengenai kegiatan supervisi akademis yang pernah dilaksanakan ketika calon guru penggerak disupervisi oleh kepala sekolah atau pengawas. Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan alur eksplorasi konsep. Materi-materi yang disajikan dalam alur ini adalah mengenai konsep, paradigma, prinsip, alur coaching, dan supervisi akademik dengan paradigma coaching. Masih membahas tentang reporting, calon guru penggerak melaksanakan kegiatan ruang kolaborasi 1 bersama fasilitator yang luar biasa dan calon guru penggerak lainnya yang hebat. Pada kegiatan ini saya dengan teman calon guru penggerak Ibu Yuni dan Ibu Triana latihan coaching. Memasuki alur demonstrasi kontekstual, saya bersama Ibu Debi dan Ibu Muharyati melaksanakan praktek coaching secara bergantian. Ada yang berperan sebagai coach, coachee, dan observer. Pada pelaksanaan prakteknya direkam dan hasilnya diupload ke unggah tugas demonstrasi kontekstual di Learning Management System atau LMS. Pada alur elaborasi, pemahaman disampaikan oleh
instruktur yang luar biasa dan sangat menarik pada saat pemberian pemuatan materinya. Alur berikutnya yaitu koneksi antar materi. Pada alur ini ditugaskan membuat kaitan antar materi coaching dengan materi sebelumnya di modul 2.1 dan 2.2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Hasilnya diupload ke unggah tugas demonstrasi kontekstual di LMS. Selanjutnya, saya melaksanakan aksi nyata implementasi coaching untuk supervisi akademik di SMK, tempat saya mengajar, dengan melibatkan teman sejawat sebagai coachee. Di akhir kegiatan modul 2, saya melaksanakan post-test. Pada tanggal 8 Oktober 2022 dilaksanakan Lokakarya 2 secara luring di SMP Negeri 5 Cimahi dengan pengajar praktik Ibu Lisna Nur dan rekan calon guru penggerak lainnya. Selanjutnya adalah responding. Apa itu responding? Yaitu menjabarkan tanggapan yang diberikan dalam menghadapi peristiwa yang diceritakan. Saya memulai alur pembelajaran modul 2.3 ini dengan melakukan refleksi mengenai kegiatan supervisi akademik yang pernah dilakukan. Kemudian mempelajari materi mengenai konsep, paradigma, prinsip, alur coaching, dan supervisi akademik dengan paradigma coaching. Saya semakin paham dengan membuat tugas-tugas mengenai apa itu coaching. Setelah melaksanakan kegiatan tersebut, saya mulai mengerti bahwa sebenarnya pelaksanaan proses coaching berawal dari analisa dan eksplorasi teknik yang akan digunakan. Kemudian memberikan waktu dan situasi yang leluasa kepada coachee untuk mengenal dan mengetahui tujuan dilaksanakannya coaching. Masih membahas tentang responding. Sebagai calon guru penggerak, saya dipersiapkan untuk menguasai keterampilan coaching yang akan membantu saya dalam proses kolaborasi, baik dengan rekan sejawat atau dengan murid. Di sisi lain, dengan menguasai keterampilan coaching, saya dapat menambah wawasan dalam memahami dan membantu menyelesaikan masalah seorang coachee. Sebagai implementasi dari masa depan, diharapkan saya dapat menerapkan konsep dasar coaching ini untuk proses supervisi akademik maupun penyelesaian masalah yang dihadapi oleh siswa. R yang berikutnya adalah relating. Apa itu relating? Yaitu menghubungkan kaitan antara peristiwa dengan pengetahuan, keterampilan, keyakinan, atau informasi lain yang dimiliki. Pada saat mempelajari modul 2.3, alur kegiatan Merdeka sangat membantu saya dalam memahami materi coaching ini. Saya menjadi paham, sebagai seorang coach, saya harus memiliki keterampilan dalam memahami coachee. Mulai dengan menjalin kemitraan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang eksploratif dan berbobot untuk menggali permasalahan yang terjadi, serta bagaimana seorang mendengarkan penuh coachee-nya agar mampu menciptakan komunikasi asertif dengan coachee. Masih tentang relating. Pada saat melaksanakan proses coaching, coach menyimak coachee yang sedang berbicara untuk memahami setiap ucapan yang diucapkan oleh coachee, serta ikut memberikan pemahaman pada coachee tentang pentingnya menyelesaikan masalahnya dengan potensi yang dimiliki coachee sendiri. Dalam modul 2.3 ini sangat berhubungan dengan materi di modul sebelumnya mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Ketiganya saling berhubungan dan penting untuk mengasah keterampilan seorang pendidik dalam berkolaborasi. R yang selanjutnya adalah reasoning, yaitu menuliskan rencana alternatif jika menghadapi kejadian serupa di masa mendatang.
Satu, sebagai seorang coach, kita tidak hanya menjadi komunikator yang baik, tetapi harus mampu menuntun coach membuat tindakan serta alternatif yang mungkin dipraktekkan coach dan memberikan dorongan kepada coach untuk memilih ide dan keputusan. Dorongan coach untuk coach dalam menyusun rencana penyelesaian dengan waktu yang tepat, jelas dan spesifik, disesuaikan dengan kebutuhan. 2. Coach juga harus mampu mendorong coach untuk memilih orang yang akan dipercayakannya dalam menyelesaikan masalahnya. Coach juga harus memberikan dorongan kepada coach untuk mempertanggungjawabkan terhadap aksi nyata yang akan dilaksanakan sesuai rencana capaian secara spesifik sesuai dengan jadwal yang telah dibuat. Masih tentang reasoning, yang ketiga yaitu hal yang tidak kalah penting yang harus diperhatikan seorang coach adalah meyakinkan coach bahwa setiap masalah pasti terselesaikan dengan menciptakan keakraban dan kenyamanan sehingga coach dapat berbagi kisah yang sedang dihadapi. Pendengar aktif haruslah dibangun oleh coach dengan merasakan apa yang dirasa coach dan memposisikan situasi saling menghargai dan menghormati. Seorang coach berperan sebagai partner bagi seseorang agar memiliki kerangka berpikir yang tepat dalam menemukan solusi melalui pertanyaan strategis. Pertanyaan-pertanyaan dilengkapi dengan perangkat coaching tepat mampu mengarahkan seseorang menemukan solusi paling tepat dan komitmen untuk melakukan eksekusi. Seorang coach yang baik percaya setiap orang selalu memiliki jawaban atas setiap masalah yang dimiliki, tetapi mereka butuh bantuan untuk menemukan jawabannya. R yang terakhir adalah reconstructing. Rencana alternatif pertama yang akan saya lakukan agar perencanaan berjalan dengan lancar adalah menggunakan model Tirta pada proses coaching. Peran kita sebagai coach dapat mendampingi murid maupun rekan dalam mengeksplorasi dirinya dalam menemukan kebutuhan belajar dan strategi dalam memecahkan masalah pada dirinya sendiri. Melalui proses coaching menggunakan alur Tirta, coach akan lebih percaya diri dan dapat menemukan kekuatan yang ada dalam dirinya. Berikut saya tampilkan dokumentasi kegiatan, yaitu dari mulai ruang kolaborasi 1, kemudian kolaborasi 2, kemudian juga ada dokumentasi elaborasi pemahaman. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, demikian pemaparan saya tentang jurnal refleksi 2 mingguan modul 2.3 supervisi untuk pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Sutini, calon guru penggerak angkatan 5. Tergerak, bergerak, menggerakkan pendidikan menuju Indonesia maju. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.